Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Qalam. Tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Sawi, tafsir yang mensyarah tafsir Jalalain. Jadi dua-dua ada Jalalain, ada Sawi. Kita sudah sampai ayat ke-46. Jadi sebelum kita baca ayat ini ayat ini ditujukan untuk Rasulullah. Jadi artinya namanya uslub khitabi. Setiap dialog Allah dengan Nabi Muhammad SAW itu bukan khusus untuk Nabi saja. Jadi makanya ketika Allah nanti mengatakan, ya Muhammad, qul li azwajika, katakan untuk kepada istri-istrimu untuk mengenakan jilbab. Jadi bukan untuk istri Nabi saja. Ayat ini juga berlaku untuk kita. Kita memberitahukan juga istri-istri kita untuk mengenakan jilbab. Ini kalau di dalam tafsir Sya'rawi kata beliau, kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap ada dialog Allah dalam Al-Qur'an dengan Nabi, itu juga dialog itu berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, setiap dialog Allah dalam Al-Qur'an juga berlaku untuk kita. Ini ayat ini yang akan kita baca ini erat kaitan dengan dakwah Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang dakwah itu ditolak oleh kafir Quraisy. Demikian pula kita ketika berdakwah ditolak oleh orang lain, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, bahkan Nabi Lut alaihissalam saja itu mendakwahi istrinya tidak mau ikut. Jadi makanya Allah mengatakan kepada Nabi Nuh begitu juga, kepada Nabi Lut begitu juga. Kepada Nabi Nuh alaihissalam Allah mengatakan, jangan banyak tanya, istrimu akan tenggelam. Jangan banyak tanya wahai Nuh, istrimu akan tenggelam. Termasuk anakmu akan tenggelam. Tapi bedanya, Nabi Nuh tahu istrinya membangkang. Tapi Nabi Nuh tidak tahu kalau anaknya itu membangkang dan menyembah selain Allah. Nabi Nuh tidak tahu. Sehingga ketika anaknya tenggelam, doa Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, innahu bani, dia itu anak saya ya Allah. Dia tidak pernah bicara, ya Allah itu istri saya, tidak. Ini anak saya. Nabi Nuh tahu istrinya membangkang, maka Nabi Nuh tidak berdoa lagi kepada Allah. Karena tidak boleh minta istighfar kepada orang musyrik, itu tidak boleh. Maka Al-Quran melarang. Contoh, si A punya orang tuanya kafir. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Tidak bisa, kalau dia kafir. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut ayat 40-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajra. Ya, ajra ini artinya upah. Fahum mim maghramim muthqalun. Itu sebenarnya ada tanda tanya di situ. Ya. Sebelum kita tafsirkan, kita dengar terjemahan dulu, dibaca. Apakah kamu meminta imbalan kepada mereka, lalu mereka dibebani dengan hutang? Iya. Jadi ini supaya kita jangan kalau kita ini sama terjemahan kita agak bingung, kita agak bingung. Apakah mereka minta upah sama kamu dan mereka dibebankan dengan hutang? Itu apa maksudnya? Jadi am di situ sebenarnya dalam kajian ilmu balaghah, dalam kajian Imam Zamakhsyari, ini am muadil namanya. Am muadil pilihan, mau ini atau ini. Tetapi dalam ayat ini itu bukan muadil, bukan pilihan. Am itu maknanya hamzah. Hamzah itu apakah, istifham. Jadi makna am tas'aluhum ajran,
Wahai Muhammad, kenapa dakwahmu ditolak oleh mereka? Apakah kamu minta upah sama mereka? Imam Al-Baghawi mengatakan begini, ad-da'wah limaslahatihim. Dakwah itu untuk kemaslahatan mereka. Kita mengajak orang lain yang tidak salat untuk salat. Salat itu kemaslahatan dia, bukan kemaslahatan kita. Kita sudah beres, kita sudah salat, kita sudah puasa. Kita mengajak orang lain demi kemaslahatan dia, karena sayang sama dia. Inilah yang salah dipahami oleh seseorang yang memahami Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat dan jangan lupa kamu berada di dunia. Sebagian memaknainya dunia itu 50-50 sama akhirat. Kejar dunia 50%, kejar akhirat 50%. Bukan itu maksudnya. Kita jangan salah paham. Kita memahami kejarlah dunia, dan kejar juga akhirat. Dunia kamu lakukan 50%, akhirat 50%. Padahal maksud ayat itu bukan seperti itu. Maksudnya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah sesuatu keridaan Allah yang bisa membawa kamu itu keberuntungan di akhirat. Kita ngomong baik-baik, beruntung di akhirat. Kita tidak bohongi orang lain, beruntung di akhirat. Kita beribadah, beruntung di akhirat. Kita memindahkan duri di jalan, beruntung di akhirat. Kita tidak melihat maksiat, beruntung di akhirat. Kita menolong orang lain, beruntung di akhirat. Apapun yang beruntung untuk akhirat, kerjakanlah, kata Allah. Dan jangan buat maksiat. Sudah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa kamu hidup di dunia. Maksudnya bukan nikmati dunia, jangan salah. Tadi disuruh kita untuk mengejar akhirat. Jangan lupa kamu hidup di dunia, masih ada saudara-saudara kamu yang perlu diajak untuk ke akhirat. Itu maksudnya. Kita ini enggak 50% dunia, 50% akhirat. Waktu datanya apakah nana pebutnya? Kan 50-50, 50-50 yang baik. Dunia itu enggak ada apa-apanya, Pak. Illa mata'un. Ini kan kita dunia kan berapalah batas umur kita, Pak. Itu pun kalau ada yang sampai 100 tahun, nyampi kan pakai pampers, Pak. Tertutup sudah pakai pampers dan hidup hidrolik, Pak. Ya, walaupun umurnya sudah 100 tahun. Jadi artinya ada masanya. Kita menikmati dunia ada masanya. Bisa 60 tahun, 70 tahun, 70 tahun lah paling enggak. ASN aja ada pensiun. Kenapa? Karena ini sudah lemah. Dia nak sanggup berpikir lagi lebih jauh lagi. Maka nanti pensiun 58, 60, 65, bahkan 70. Setelah itu nak lagi. Kenapa? Karena sudah lemah. Artinya dia tidak menikmati lagi dunia ini. Ketika sudah tua, tidak bisa lagi kita menikmati sembarangan. Tidak bisa makan ini, tidak bisa. Dokter mengatakan bapak cuma bisa makan sayur saja. Ya, bapak cuma bisa makan ini saja, lain tidak boleh makan lagi. Daging tidak boleh, semua tidak boleh. Bagaimana mau menikmati dunia kalau seperti itu? Jadi makanya itu terbatas, ya, terbatas. Maka Allah mengatakan kejarlah akhirat melalui duniamu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Oh, apakah kita tidak boleh jualan? Apakah kita tidak boleh bekerja? Apakah kita tidak boleh pergi ke sawah dan lain sebagainya, sedangkan itu dunia? Maka jadikanlah dunia itu untuk fasilitas menuju akhirat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, anta ja'alad dunya safinatan limaksudihal akhirah. Jadikanlah dunia ini sebagai jalan kamu menuju akhirat. Kita punya kendaraan, gunakan untuk beribadah, ya, Pak. Kita kendaraan untuk beribadah, kita pergi beribadah. Ini kendaraan kita simpan saja, Pak. Ketika hujan lebat, kita kan datang dengan mobilnya, motor kita simpan, ya, Pak. Katanya bukan batah, ya, Pak. Daripada batah motor ke batah load, ya, Pak. Artinya kita gunakan mobil untuk beribadah. Kita gunakan kendaraan untuk beribadah, ya, Pak. Jadi sudah diberikan harta oleh, gunakan untuk beribadah. Apakah kita berinfak, bersedekah, membantu orang lain, atau apapun kita lakukan. Jadi fasilitas dunia ini gunakan untuk dapat akhirat. Kalau demikian kita dua-dua dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau kita nikmati dunia ini, akhirat tidak dapat lagi, Pak. Kita menikmati dalam jangka waktu yang terbatas. Kita kembali. Amtas aluhum ajran. Ya Muhammad, kenapa mereka menolak dakwahmu? Apakah kamu minta upah dari mereka? Padahal yang kamu ajak tadi demi kemaslahatan mereka. Jangan sembah patung untuk kemaslahatan kamu juga. Sembahlah Allah demi kemaslahatan kamu juga. Semua kemaslahatan kamu. Maka ini Hamzah di sini, ini kan am. Am itu maknanya Hamzah. Hamzah itu kata tanya. Kata tanya ini yang dimaksud di sini adalah ta'ajub. Ta'ajub itu heran.
Artinya Allah mengatakan, heran saya, kamu mengajak mereka kebaikan tapi mereka menolak, sedangkan kebaikan itu untuk mereka sendiri. Heran kita ajak orang lain untuk salat, mari kita salat, cuma baik bengeng-bengeng, kita ajak baik-baik, mari kita salat, tak mau, ya sudah, dia ajak kebaikan, tak mau. Jangan buat maksiat, apa urusan kamu? Ya sudahlah, ya sudah. Maka Allah mengatakan, zarni wal mukadzibin, ya Muhammad, yang menolak-nolak dakwah itu urusan saya Muhammad. Ya, kamu dakwah saja kamu. Jangan masukkan ke dalam hati, jangan masukkan ke dalam hati. Sehingga Imam Al-Baghawi mengatakan, la tuthqiluka ya Muhammad. Jangan membuat kamu susah, hatimu susah gara-gara mereka tidak mau salat, tidak mau ibadah. Tapi tutah memang. Kita ajak mereka nak mau, ya sudah, memang. Kan kemaslahatan mereka sendiri. Jangan susah kita tutah dunia. Kalau pekat nak mau dengar dia, biar urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang mengolok-olok Al-Qur'an. Ngapain kita susah? Dia mengolok Al-Qur'an, biarin saja itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abraha mengatakan, saya akan menghancurkan Ka'bah. Ketika itu didengar oleh Abdul Muttalib, biarin saja, hancurkan terus, itu kan apa urusan kamu dengan Allah, bukan dengan saya itu. Itu kan Ka'bah, itu kan Baitullah, kata Abdul Muttalib. Jadi biarin saja, terserah dia. Kita tidak ada daya upaya. Kenapa? Karena mereka datang dengan gajah. Kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, itu gajahnya sampai mi'at, ratusan. Ada yang mengatakan sampai 1000 gajah. Bayangkan saja, 1000 gajah, Ka'bah cuma berapa meter kali berapa meter itu. Artinya nggak mesti 1000 gajah. Satu gajah pun kalau secara akal sanggup dihancurkan itu. Tetapi ketika itu Abdul Muttalib mengatakan, ini Baitullah ini punya Allah, biar Allah saja yang ngurus dengan mereka. Maka ketika itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Fahum mim maghramim muthqalun. Ya. Jadi artinya, ya Muhammad, kamu kan tak minta upah sama mereka ketika kamu berdakwah. Sampai mereka itu mengambil duit, memberi upah kepada kamu, dan mereka hutang lagi dengan duit itu. Ada enggak seperti itu? Kan enggak ada ya Muhammad. Kamu berdakwah enggak ada kamu pasang tarif dan lain sebagainya. Enggak ada ya Muhammad. Kamu mengajak kepada mereka kebaikan. Maka kita jangan salah nanti. Jangan sampai terjadi seperti kelompok yang ketiga yang digambarkan oleh Rasulullah. Kelompok pertama, mangkara Al-Quran wa amina bihi. Kelompok yang baca Al-Quran dan beriman pada Al-Quran. Apapun yang dia baca dia yakin. Satu. Kelompok yang kedua, mangkara Al-Quran wa ankara bihi. Kelompok yang membaca Al-Quran tapi dia mengingkari isi Al-Quran. Pegahnya, panenanya, mana ada ini? Dua. Kelompok yang ketiga, mangkara Al-Quran wa akala minhu. Orang yang baca Quran dan cari makan dengan Al-Quran. Jangan sampai jadi kelompok yang ketiga, kedua dan ketiga. Ini kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka jadilah kelompok pertama. Kelompok yang membaca Al-Quran dan beriman dan yakin apa yang ada dalam Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu muthqalun itu berasal dari kalimat thaqal. Thaqal itu berat. Sehingga memberatkan mereka untuk membayar kamu ya Muhammad. Ada tak Muhammad? Kan tidak, kata Allah. Maka saya heran, orang yang diajak kepada kebaikan tidak perlu mengeluarkan apapun, tapi mereka tidak mau. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, saya heran melihat mereka diajak kepada kebenaran, padahal tidak diminta apa-apa. Kenapa mereka tidak mau? Inilah kejadian yang terjadi pada Fir'aun laknatullah ketika didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, sembahlah Allah yang menciptakan kita semua. Jadi kamu bukan Tuhan, tetapi Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Ketika itu Fir'aun terdiam saja, dan pembesar yang ada di samping Fir'aun ada yaktumu imanah. Dia menyembunyikan imannya, padahal dia sudah beriman dengan Musa. Apa kata dia? Ataktulu rajulan ayyakula rabbi Allah. Kamu akan membunuh seorang laki-laki yang dia mendeklarasikan dirinya, saya punya Tuhan. Apa hubungannya dengan kamu? Biarin saja dia. Kalaupun dia bohong, kebohongan itu untuk dia. Tapi kalau apa yang diucapkan itu benar, hati-hati kamu. Ya, apa yang diucapkan oleh Musa tadi. Nabi Musa tadi tidak mengambil untung apapun dari kamu. Dia tidak merebut kerajaanmu, kan tidak merebut kerajaanmu. Dia tidak merongrong kamu. Dia cuma mengatakan saja, Tuhan saya adalah Allah, yang saya sembah adalah Allah. Itu saja. Dia tidak mengambil hartamu, tidak mengambil dan lain sebagainya, tidak ada. Ya, jadi artinya apa? Tidak ada alasan bagimu ya Fir'aun untuk menolak dakwah
Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun, dan Allah tidak menyuruh kepada Nabi Musa, wahai Musa, kan tadi sudah diberikan tongkat, kamu ambil tongkatmu, baulai Fir'aun tekak, baulai tekak. Tidak ada ya. Kalau dari dulu sudah Allah suruh tekak oleh Fir'aun, kamati Fir'aun bah. Di tekak dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Baulai tekak karena hanya dengar logik, tidak. Tapi apa? Ajaklah dia kepada kebaikan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dakwahlah secara baik-baik. Yang didakwahi siapa? Fir'aun yang dakwahi, Pak. Fir'aun yang mengaku diri dia Tuhan. Nyo katanya sama-sama muslim. Sama-sama muslim kita. Sama-sama pergi ke masjid. Tetapi ketika mendakwahi dia itu orang terdemenak-demenak, Pak. Mana ada dakwah demenak ni? Nabi Musa saja hana kedemenak Fir'aun, hana kedemenak Fir'aun. Tidak ada dia dakwah Fir'aun dengan ini. Coba lihat di Al-Quran, ada tak? Karena Allah sudah mengatakan kepada Musa alaihissalam, dakwahi dia dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya, dengan Fir'aun mantang lemah lembut, apalagi dengan sesama seakidah kita. Ketika kita melihat dia wuduknya salah, dengan etika yang baik kita katakan, ini menurut ini salah itu. Yang kebet-bet, oh kealiran sesat dunia ini, Pak. Kealiran sesat kakon ahlu sunnah wal jamaah kata pegang ke bawah, Pak. Dia padahal sama-sama salat di masjid ini juga. Ngapain kita ngomong untuk orang lain, Pak? Ya, Pak. Ngapain kita temenak kau? Bilang saja ini menurut ini salah, ya, Pak. Atau ada nggak hadisnya kalau ini begini? Ngomong baik-baik, ya. Mungkin kita yang kurang ilmu kita, Pak. Ketika kita berwuduk begini saja sudah marah, Pak. Nah, wuduk lagi atau apa? Ya, cuci kepala itu. Tapi dengan cara jangan angkat-angkat dulu, Pak. Jangan angkat kemudian itu kan telinga itu, yang telinganya tidak sah. Jadi sekalian semuanya kemudian telinga. Ada satu lagi model begini, ya. Jelek-jelek benda. Urang yang jelek-jelek pegah yang laginya hanatah. Yang urang laginya pegah jelek-jelek hanatah. Mana ada tembayang jelek-jelek, ya, mana ada bahasa rambut jelek-jelek. Dua-dua benar, dua-dua ada hadis. Berarti kita yang tidak punya ilmu, ya. Ini apa namanya? Fahum mim maghramim muthqalun. Jadi dakwah Nabi Muhammad, heran Allah melihat kenapa orang kafir itu menolak dakwah Nabi, padahal mereka tidak diminta upah sedikit pun tidak diminta upah. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ditolak dakwahnya, ya sudah, nak mau dengar ya sudah. Sekarang kita lanjut. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Itu ada ini lagi. Ini am di sini Imam Jalalain mengatakan am bermakna hamzah. Am itu maknanya hamzah, bukan pilihan, tidak. Tapi maknanya hamzah. Artinya apakah? Apakah di sini tidak butuh jawaban? Tidak butuh jawaban. Karena mereka sudah tahu sendiri, tidak butuh jawaban. Jadi makanya ada pertanyaan yang butuh jawaban, ada pertanyaan yang tidak butuh pada jawaban. Seperti kita bertanya, berapa orang yang salat berjamaah tadi? Oh, ada 3 saf, ada 4 saf, butuh jawaban. Atau kita tanya kepada anak kita, jam berapa kamu pulang? Oh, jam 1, jam 2, ada jawaban. Ada pertanyaan yang enggak butuh jawaban? Ya, enggak butuh jawaban. Jadi gimana pertanyaan enggak butuh jawaban? Orang tuanya pesan kepada anaknya, jangan balap-balap nanti ketabrak. Jangan balap-balap nanti ketabrak. Sudah berapa kali? Rupanya balap-balap akhirnya ketabrak. Sampai ke rumah sakit orang tuanya mengatakan, berapa kali sudah saya ngomong sama kamu, jangan balap-balap. Enggak mungkin anaknya ngomong baru 3 kali. Baru 3 kali, baru 4 kali, tidak ada. Pertanyaan ini tidak butuh jawaban. Artinya anaknya sudah tahu kalau dia salah. Pertanyaan orang tuanya tadi itu, ini untuk mengingatkan dia, tidak perlu jawaban. Berapa kali sudah saya kasih tahu kamu nak mau dengar? Baru 3 kali, baru 4 kali, itu tidak perlu jawaban. Tidak perlu jawaban. Ini maknanya sudah dinasihati berkali-kali tapi tidak mau dengar. Ini begitu juga. Sudah diberitahukan berkali-kali tapi mereka nak mau dengar juga. Ya, kita dengar terjemahannya sekarang. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang baik, lalu mereka menulis dalam huruf padanya apa yang mereka ucapkan? Ya, ini kita bingung juga ini, Pak. Terjemahannya bingung kita. Apa maksudnya ini? Allah yang mengatakan begini. Kenapa kalian mengklaim kalau diri kalian itu masuk ke dalam surga? Kalian punya kitabnya. Yang kalian tahu dari kitab itu kalau kalian akan masuk dalam surga. Ya, itu maknanya. Ya. Am indahumul ghaibu. Dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari mengatakan al-ghaibu bimakna, yang dimaksud gaib di situ apa? Kitabun unzila ilaihim. Ya, nampak. Ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Allah mengatakan, kenapa begitu yakin kalian masuk ke dalam surga? Seperti Yahudi dan Nasrani.
Apa kata Yahudi dan Nasrani? Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja. Lain neraka mendung lain namanya. Yang Yahudi dalam alam surga, Nasrani dalam alam surga. Maka ketika itu Allah bertanya, apakah kalian enggak punya kitab? Apa enggak punya kitab? Coba lihat di kitab itu. Bagaimana kalian? Apakah menjamin kalian masuk dalam surga? Ya, ini. Tapi ini Allah ngomongnya bukan untuk Yahudi dan Nasrani. Ini untuk orang musyrik ini, Pak. Untuk orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Nabi waktu Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim, beliau punya keturunan, tidak ada seorang nabi pun dari situ, kecuali terakhir Nabi Muhammad. Tidak ada satu kitab pun dalam rentan waktu Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada rentan kitab yang diturunkan kecuali pada Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Itu pun ketika beliau diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Sebelum itu tidak ada satu kitab pun tidak ada. Maka Allah mengatakan, tunjukkan kepada saya mana kitab yang mengatakan kalau kalian akan masuk ke dalam surga. Ya, ini Pak. Am indahumul ghaibu? Apakah kalian tahu hal gaib? Maksud hal gaib di sini apa? Kalian punya kitab yang diturunkan kepada kalian yang menjamin kalian masuk ke dalam surga? Tidak ada, kata Allah. Itu enggak perlu jawaban nih Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, tafsiran yang kedua. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan, am indahumul ghaibu? Apakah kalian itu lebih afdal, lebih baik daripada orang mukmin yang mereka beribadah, mereka patuh, mereka taat kepada Allah? Mana buktinya, kata Allah? Mana buktinya? Ya, tidak ada bukti, mereka diam saja, tidak ada bukti. Sudah, kita lanjut lagi. Fahum yaktubun. Jadi maksud yaktubun di sini itu bukan menulis, tidak. Dalam terjemahan diterjemahkan menulis, nggak ada hubungan dengan menulis, Pak. Jadi apakah kamu punya kitab? Kamu bisa berpegang teguh dengan kitab itu? Atau kamu bisa ngomong sesuai dengan kitab yang tertulis tadi kalau kamu masuk ke dalam surga? Ada nggak kitab itu? Nggak ada, kata Allah. Nggak ada itu. Bahkan di dalam kitab Taurat pun tidak ada itu. Dalam kitab Injil pun tidak ada, Pak. Orang pembangkang itu akan masuk ke dalam surga itu tidak ada. Memang yang membuat kita masuk ke dalam surga itu bukan amal ibadah kita. Ada orang hebat ibadahnya tapi dia neraka masuknya. Ada orang biasa-biasa saja tapi dia penghuni surga, ya Pak. Jadi bagaimana ini? Untuk apa kita salat? Untuk apa beribadah? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, amal ibadahmu tidak bisa menjamin kamu masuk ke dalam surga. Tidak bisa menjamin. Maka jangan kita pikir lun tahajud di tiap malam tahajud sudah jamin masuk surga. Tidak, tidak. Oh, saya umrah berapa kali sudah jaminan masuk? Tidak, jaminan surga tidak. Sehingga sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, amal ibadahmu? Iya. Amal ibadah saya tidak menjamin saya masuk ke dalam surga. Ketika itu sahabat bertanya lagi, kalau demikian ya Rasulullah, apa yang bisa membuat kami masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul pertanyaan sama kita, bukan sama sahabat sekarang. Kalau betul rahmat Allah yang membuat kita masuk ke dalam surga, untuk apa kita salat? Untuk apa kita puasa? Puasa tidak menjamin kita masuk ke dalam surga. Tarawih tidak menjamin kita masuk ke dalam surga. Ini jangan salah paham lagi. Jadi maknanya begini, kita tidak tahu rahmat Allah itu datangnya dari mana. Apakah datang dari salat fardu yang diwajibkan kepada kita, atau datangnya dari puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita, atau bahkan rahmat Allah datang dari duri yang kita pindahkan di tengah jalan, kita pindahkan duri itu supaya tidak mendalimi orang lain, supaya tidak kena orang lain. Makanya kita lakukan semua ibadah. Kita tidak tahu rahmat Allah itu datangnya dari mana. Bisa saja datang dari hal yang kecil. Maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini kalimat ini namanya ijaz hazaf. Maksud ijaz hazaf, ada ayat yang dihilangkan potongannya dan di dalam tafsir dimunculkan. Maksud wasari'u ila maghfiratin, berbuat baiklah kamu sekecil apapun kebaikan itu, apalagi besar, lakukanlah itu. Bisa jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah itu bisa saja dari amal ibadah yang kecil. Ya. Mana contoh? Seperti kita utarakan kemarin atau kemarin lusa. Seorang wanita pelacur masuk ke dalam surga gara-gara apa? Dalam hadis itu disebutkan memberi minum seekor anjing. Kita jangan salah paham juga dengan hadis itu. Kalau hadis ini disalahpahami, maka pelacur-pelacur kayak mitase, cari anjing. Kalau kita tanya, bukan mitase supaya kamu dalam surga. Kenapa? Kasih minum anjing.
Habis kasih minum anjing karena jaminan temu dalam surga. Tidak, jangan salah ya Pak. Kita jangan salah paham sama hadis itu. Sebagian orang memahaminya wanita ini pelacur masuk dalam surga gara-gara memberikan minum anjing. Akhirnya Pak, anjing di Banda Aceh hanale Pak. Kaicok oleh pelacur mundur Pak. Kenapa? Karena jaminan masuk dalam surga. Tiro JI. Ane roh na jo ile Pak. Karena yang dua saya jo Pak. Ane roh kaki lah bahdu deh Pak. Yang penting saya le supaya dalam surga. Kita jangan salah paham. Kita harus memahami dulu hadis ini, konteks hadis ini dalam pemahaman yang berbeda. Bagaimana pemahaman berbeda? Kita harus tahu dulu kejadiannya kapan itu hadis itu. Kejadiannya ketika anjing ini kehausan, wanita ini juga kehausan, dua-dua haus. Jadi di padang pasir ya. Ketika itu wanita ini menemukan sebuah sumur, dia minum dari sumur itu. Ketika dia lihat anjing itu yalhathu, dia menjilat-jilat pasir karena saking hausnya. Dia ambilnya air itu, dia berikan kepada anjing itu. Anjing itu fasyakarallah, dia bersyukur kepada Allah dan dia berdoa untuk wanita itu. Dengan doanya, wasilah doa itu, wanita tersebut dia bertaubat kepada Allah Subhanahu. Dengan taubatnya lah dia bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena taubat itu adalah rahmat Allah datang di situ. Ya, di taubat itu. Rahmat Allah datang di taubat itu. Wanita ini diberikan rahmat oleh Allah gara-gara bertaubat. Ya. Maka bukan gara memberikan itu, tidak, itu wasilah saja, sebagai wasilah saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita lanjut. Fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hut idnada wa huwa makdzum. Ini kita bagi tiga kelompok. Ya, bagi tiga kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Akan kita terjemahkan kemudian kita tafsirkan. Ya, coba dibaca lagi. Bersabarlah kamu dalam kurung hai Muhammad berdasarkan ketetapan Tuhan. Sudah. Ini yang pertama. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk bersabar. Bersabar dalam apa? Dalam berdakwah. Ini dijelaskan lebih rinci itu di dalam kitab namanya A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Sabar itu ada 3. Nanti kita lihat sabar yang dimaksud di sini apa. Ini sabar ini masuk ke dalam kategori yang pertama. Sabar untuk taat kepada Allah. Makanya kita itu ketika kita patuh kepada perintah Allah, kita sudah bersabar untuk berpuasa Ramadan. Ketika Allah mengatakan jagalah puasamu, jagalah matamu, kita bersabar, berarti kita sudah patuh kepada Allah, sudah bersabar ya Pak. Jangan lihat maksiat, jangan berbuat ini, jangan curang pada orang lain. Artinya kita bersabar terhadap perintah Allah untuk tidak berbuat curang, untuk tidak berzina, tidak mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Jadi makanya kita disuruh bersabar. Dalam salat sabar ya Pak. Jalani saja dulu Pak, jalani saja. Dalam puasa sabar, jalani saja dulu Pak. Kita tidak tahu kalau itu demi kemaslahatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengenal diri kita tanpa ipujra ila Allah baru kita ridho nih Pak. Ipujra ila Allah baru kita mengenal diri kita sendiri Pak. Kalau enggak kita tidak pernah mengenal diri kita sendiri. Kita terus mencari rezeki, siang malam kita cari rezeki. Dan kita tidak tidak memperhatikan kesehatan. Hana dipikir sapu, hana dipikir yang penting pengle Pak. Setelah duit banyak kita dapatkan selama 1 bulan, sakit nih Pak. Sakit. Habis sakit, uang tadi yang kita dapat 1 miliar untuk menyembuhkan kita lagi. Setelah sembuh, istri kita ngomong lagi, minta lompeng bang, jalan juga deh Pak. Minta lompeng lo, minta lompeng Pak. Ketika minta peng, terkumpul peng sakit lompengnya, dipubat lo ngempengnya lompengnya nih Pak. Artinya kita hana tatedo, hana tatodro nih Pak. Ya, hana tatodro nih Pak. Kita tidak pernah mengenal diri kita. Diri kita ini terdiri dari 2 unsur kata Imam Sawi Pak. Harus kita pahami. Yang kita pahami sekarang kita 1 unsur saja Pak. Kita sudah tidak adil dengan tubuh kita. Kita ini dari 2 unsur. Unsur roh dan unsur jasad. Selama ini kita selalu mengedepankan jasad, roh kita lupakan. Bagaimana jasad? Beli jam mahal untuk tangan. Beli alat transportasi yang mewah untuk apa? Untuk tubuh Pak, supaya nyaman tubuh. Beli spring bed untuk apa? Untuk tubuh kita beli Pak. Beli sepeda untuk siapa? Untuk tubuh kita beli Pak. Kita tidak adil kita Pak. Untuk tubuh apa saja kita beli. Tubuh hilake baju mahal boleh, tubuh beli. Saya mau ke Eropa, pergi ke Eropa. Tapi ini roh ini tak pernah kita penuhi. Roh ingin ketenangan jiwa, tak pernah kita penuhi. Roh ingin dia bangun tengah malam. Lo ingin bermunajat kata tubuh, nak boleh. Kahet dah lo, nyom yak nonton bola untuk berdua tu. Nyai penghali tubuh, haji lo yak nonton bola le. Penena roh ya.
Roh ini ingin ketenangan, kata tubuh nak boleh. Maka kita nak adil selama ini. Kalau untuk tubuh apa saja kita beli. Bahkan ratusan juta, miliaran untuk tubuh boleh. Kita sakit, pergi ke Australia, pergi ke Singapura. Doktor mengatakan ini habis 500 juta, tidak ada masalah. 1 miliar tidak ada masalah. Tapi untuk roh, untuk roh beli kitab fikih, beli buku fikih itu pun berat sekali, Pak. Padahal untuk kita sendiri, cara berwudu praktis. Katanya padum yum bukunya. Oh yum tertuh ribe, 20 ribe aja. Tertuh ribe 20 ribe aja lah kayak, Pak. Kalau untuk ala olahraga ratusan juta kita beli, Pak. Ratusan juta kita beli. Ini berapa ala olahraga ini? 100 juta, 200 juta ada belum nih, Pak. Tapi ketika untuk roh, Pak, untuk roh. Belum peci ke roh-royan, Pak. Tanya belum peci, Pak. Naik lebih murah lah, Pak. Kipan manusia yang Pak. Berkurban begitu juga kurban. Kurban kan untuk ketenangan jiwa kita, Pak. Kurban itu kan permintaan roh kita, Pak. Kamu berkurbanlah supaya tenang jiwa. Yang waktu belum kameng, padum yang kameng, 2 juta. Yang 7 juta limong nah, 7 juta limong nah katanya, Pak. Yang 2 juta nah, Pak. Padahal kalau untuk roh kita buat sama seperti tubuh juga. Artinya apa? Cari yang terbaik. Kita tanya sepeda ini berapa harganya? 20 juta. Yang 30 juta ada? Ya, Pak. Kenapa? Karena untuk tubuh kita, Pak. Ya, Pak. Helm begitu juga semua perlengkapan tubuh ini, Pak. Apapun mau kita berikan. Maka dengan puasa Ramadan ini kita bisa mengenal diri kita, Pak. Ya, rupanya ada unsur roh juga kita ini. Seorang itu tidak pandai bersyukur kecuali apa di ipujiraile bulan Ramadan ini. Ipujiraile baru itu pun roh, Pak. Itu pun roh, Pak. Nyohana ipujirah itu pun roh, Pak. Ya. Nyohana ipujirah itu pun roh. Maka dengan ipujirah tidak makan tidak minum, maka roh itu dan jiwa dia tahu, Pak. Oh, saya berarti ada 2 unsur saya, ya, Pak. Unsur jasad dan unsur roh. Jangan sampai nanti ketika meninggal dunia baru teringat, oh nyo rohana lunjuk sapunya nembak. Rohana ketenangan jiwa, nyo tubuh kasih mendung. Tapi untuk apa tubuh kasih, Pak? Ketika kita miliaran habis untuk tubuh ini, Pak. Tapi ketika meninggal dunia, dalam hitungan detik ipuji uhlikau, Pak. Ipuji uhlikau. Hana ya petoto dan nyoli bahana, kayak ipuji uhlikau. Nyampi menyoto dah betosnya kata kesel, Pak. Kenapa? Makin lama makin bau busuk, tubuh ini makin bau busuk. Apalagi sudah 1 jam, 2 jam, yang kamu mulai Pak IDPI putih, Pak. Sudah mulai, Pak. Dulu kita pergi ke GIMS lagi, Pak. Tubuh ini bagus sekali. Kita pergi ke dokter ini spesialis kulit dan lain sebagainya. Apa spesialis kulit yang akan meninggal dunia? Karena itu ya permuli, Pak. Apa peng-peng untuknya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya bersabarlah. Sabar itu ada 3. Yang pertama as-sabru fi ta'atillah. Sabarlah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tak sabar aja, Pak. Semua untuk kita, Pak. Bukan untuk Allah nak perleh, Pak. Ketika Allah menyuruh untuk berpuasa, berpuasalah kamu supaya kamu mengenal dirimu. Salatlah kamu supaya kamu mengenal dirimu dan kamu tenang jiwamu. Bayar zakatlah kamu untuk membersihkan hartamu dan membersihkan dirimu, kata Allah. Oh, nak mau ya sudah. Kayak pupu gede kata Allah, nak apa? Nak mau ya sudah. Nak pupu, Pak. Lain Allah ilmu puasa nak pupu, bah gede, nak pupu. Lain ilmu tempat tak apa juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kan semua untuk kamu. Bodoh kamu tidak mau, kata Allah. Kenapa untuk tubuhmu selalu kamu respon? Kenapa untuk jiwa tak pernah kita respon, Pak? Nyo adin untuk mendidik roh dan nyo, Pak. Ya, tubuhnya penanya untuk mendidik roh. Ya. Maka yang jerat tubuh, Pak, yang jerat tubuh. Oh, malu biasa lunjuk du kedai kopi pun lepasnya hanam temedu le begali tubuh, Pak. Roh begak de iem gede. Nyo bulan Ramadan lu natur roh. Nya katutah tubuh, Pak, katutah tubuh. Ibekali tubuh saya biasanya jam 12 siang makan di restoran. Ibekali roh, tenang kamu tenang. Nanti makannya nanti. Ya, Pak. Nanti makannya. Sekarang jatah saya selama 1 bulan ini. Ya, jatah saya. Saya mau ketenangan jiwa. Saya mau ketemu dengan Allah. Ya, kata roh. Kita lanjut sedikit lagi, kita lanjut, Pak. Ya, ini sudah sabar tadi sudah 2, Pak. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Ketika Allah mengatakan jangan buat maksiat, jangan kurangi timbangan, itu juga membutuhkan kesabaran. Setiap kita bersabar, maka kita dapat pahala. Bersabar dapat pahala. Maka bersabar menjalankan perintah, bersabar meninggalkan larangan. 2. Yang ketiga, bersabar ketika diberikan musibah oleh Allah. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, yang dimaksud bersabar terhadap musibah, nggak usah mulu-mulu kita, Pak. Sakitnya, sakit itu ujian. Sakit itu ujian, apakah seorang dengan sakit dia jauh dari Allah atau makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Biasanya orang makin sakit makin jauh dengan Allah. Kenapa makin jauh? Ketika dia sakit, ya Allah, bahkan lu sakit lagi nyawa ya Allah. Ya, kau bengeng-bengeng dengan Allah. Ya. Dengan saya sakit seperti ini, proyek saya sudah hilang ya Allah. Kau dah proyek lu, kau dah nyawa, kau dah aja. Ya, makanya di situ ujian, Pak. Seorang sakit itu ujian. Sudah, ini kelompok pertama. Sekarang kelompok yang kedua. Wala takun ka sahibil hud. Ya, coba lanjut lagi. Dan janganlah kamu seperti orang pada perut Yunus yang berada di dalam perut ikan. Iya, ya ini tidak ada masalah ini. Jadi artinya, wahai Muhammad, jangan jadi seperti Nabi Yunus yang sudah berada dalam perut ikan gara-gara dia berbuat maksiat, berbuat dosa. Kita jangan salah paham dulu. Ketika nanti mendengar baik je ke berarti Nabi Yunus, makai dah lah, bukan seperti itu. Jangan salah kita. Ya, jangan salah. Nabi Yunus seorang nabi dan rasul. Seorang nabi dan rasul. Artinya Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kamu itu jangan jadi seperti Yunus yang ditelan oleh ikan. Ditelan oleh ikan punya sebab, ya, Pak. Punya sebab karena dia tidak patuh kepadaku. Makanya setiap yang kita alami di dunia ini, Pak. Mana musibahnya, naga petren ujun sampai-sampai atau kering sampai-sampai kering. Kering tidak pade-pade mati menumpak. Maka kita harus introspeksi diri, ini salah apa yang saya buat ini? Ya, memang. Berarti saya sudah buat kesalahan ini. Tak mungkin Allah menurunkan bala kalau nggak punya alasan. Nggak mungkin ikan itu menelan Nabi Yunus alaihissalam kecuali Allah menyuruh kepada ikan itu untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Makanya bukan keinginan ikan itu, Pak. Inilah fungsi tawakal. Maka pada yang kedua ini disuruh kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Semua itu atas dasar kehendak Allah. Ya, jadi kalau kita pun begini, semua sudah kehendak Allah. Sudah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa idnada wa huwa makdzum. Ya, coba lanjut satu lagi. Poin yang ketiga. Ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah dan buruk pada kaumnya. Ya. Ini bukan berdoa ini ya, bukan berdoa. Terjemahan ini kan doa, tapi benar ketika berdakwah dia marah-marah kepada kaumnya. Maka tak dakwah aja pengeh dakwahnya. Nyo katanya identik dakwahnya demena, Pak. Penyo galon demena galon dakwah lah. Katanya kalau nak dakwah, kalau lu denak awak kampungnya. Yang hana temai lu denak mendum lu nyo lu denak mendum gedehnya, bujra mendum. Bukan begitu dakwah. Kita takutkan apa yang temenaknya bukan ini sama oleh ikan, Pak. Mungkin ditelan oleh apa namanya? Dia ditelan oleh bumi atau apa saja, atau diberikan tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berdakwah beda demenak. Makanya Nabi Yunus alaihissalam idnada wa huwa makdzum. Nada ini berdakwah. Dia berdakwah sini bawah, kemudian dia marah-marah ke kaumnya. Berapa jumlah kaumnya? Mi'ati alfin aw yazidun. 100.000 bahkan lebih. Ya, tidak kurang dari 100.000. 100.000 orang rupanya kaum Nabi Yunus alaihissalam. Beliau berdakwah begini, akhirnya kamu dengar, akhirnya beliau lari. Hati-hati orang yang lari dari dakwah dan dia demenak dia marah-marah, kemudian dia lari, nanti akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah, saya rasa cukup. Ya, banyak-banyak tak. Ya, ini sudah 6:30 lewat ya, Pak. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya terakhir surah Al-Qalam ya. Pertemuan selanjutnya besok ya. Jadi besok subuh kita terakhir surah Al-Qalam. Setelah itu kita lanjut surah Mulk ya, surah Mulk. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.